Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita percaya hari ini, pagi hari ini, baik kita yang di tempat ini maupun yang di rumah, Tuhan sudah siapkan berkat yang terbaik, yaitu kehadirannya sendiri dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Kami mau Tuhan dibangkitkan pagi hari ini roh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah hadir di tempat ini, Kau memberikan kami sukacita, sorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan terus menikmati besarnya kasih Tuhan. Ya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama. Bersama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada Yesus Tuhanku. Amin. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
Dia akan terus membawa kita bergerak maju, berlari-lari pada panggilan Tuhan. Amin. Kita akan tinggalkan masa lalu kita. Kita akan terus mengarahkan pandangan kita. Apa yang ada di depan kita. Haleluya. Mari yang belum bisa kita belajar lagu ini bersama-sama. Mari bersama katakan. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Mari katakan bersama. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Biar lagu ini sebagai pernyataan kita di hadapan Tuhan. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Mari berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang. Mari bersama katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Katakan ku lupakan. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Mari berlari bersama Tuhan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan.
Kami hidup sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus persembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Oh. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau
layak. Kau yang layak. Ya Tuhan. Kau layak disembah. Hanya Engkau saja Di Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Seluruh hidup kami Tuhan menyembah-Mu. Kau yang layak. Kau layak disembah, Ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Ya Tuhan, setiap kami menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Jika Kau mengasihi kami. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau saja. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk disembah. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi umat-Mu, memenuhi gereja-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Ya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami yang tidak layak ini Kau layakkan kami Tuhan, karena hanya Engkau yang layak disembah. Kami yang tidak layak ini Tuhan,
layakkan setiap kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya ralapa ya syeka, ya ralapa ya syaka, ralapa ya syanda, ya raba raba raba. Ya ralapa 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 ya syeka, ya raba ralapa 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 raba. Ya ralapa 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 raba ya syeka, ya ralapa ralapa raba. Ya raba ralapa 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 ya syeka, ya ralapa 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 raba 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 raba. Ya ralapa ralapa ya syeka, ya ralapa ralapa ya syeka, ya ralapa. Ya raba ralapa 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 ya syeka, ralapa 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 raba raba. Ya raba ralapa 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 raba. Ya ralapa 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 ya syeka, ralapa ralapa. Ya raba ralapa 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 ya syeka, ralapa 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 ya syeka, ya raba ralapa ralapa. Ya raba ralapa 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 ya ralapa ya syeka. Ya raba ya syeka. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ya raba ya syeka, ralapa 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 ralapa. Ya raba ralapa 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 ralapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersempatan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya
Firman-Mu berkata bahwa orang benar akan hidup oleh karena pistis, oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Kami punya Tuhan yang besar. Tolong kami juga punya iman yang besar. Supaya setiap tantangan, setiap kesulitan itu kemudian tidak menghentikan kami untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang kami tidak bisa lakukan. Bahwa Engkau bekerja sesuai dengan waktu-Mu. Waktu kami percaya kepada Tuhan, kami percaya dengan cara Tuhan menolong kami. Kami percaya dengan perkataan-Mu. Kami percaya juga dengan waktu-Mu. Bahwa iman kami terus terupgrade, lebih besar, lebih tinggi, lebih luas lagi Tuhan. Kapasitas iman kami terus diperluas, diperbesar. Karena itu kami butuh firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman Kristus. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu bicara kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin PowerPoint saya bisa ditampilkan. Ya, visi kita tahun 2022, the year of the great faith. Ya, nah hari ini saya ingin bicara tentang iman yang besar. Ya, Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, maka Bapak Ibu akan menjumpai sebuah peristiwa seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus. Lalu dalam perbincangannya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam kisah ini. Saya berharap Bapak Ibu kemudian bisa menempatkan diri Bapak Ibu Saudara ada di sekitar lokasi itu, ada di peristiwa itu, membayangkan Bapak Ibu ada di sana supaya kita bisa menyelami detik-detik peristiwa-peristiwa itu. Lalu kemudian kita akan menarik sebuah pembelajaran yang sangat penting bahwa ternyata iman itu bisa menarik hati Tuhan, menarik perhatian Tuhan untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kemudian membaca kisah ini, ya, secara perlahan-lahan. Beberapa tulisan saya kasih dengan warna yang berbeda. Artinya ada beberapa penekanan-penekanan yang coba kita masuk lebih dalam untuk merenungkannya. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya tentu sebagai seorang ibu melihat anak dirasuk setan, mendapat perlakuan tidak bisa kuasai dirinya sendiri. Ya tentu itu sebuah pukulan yang sangat memilukan, sangat menyedihkan. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Ayat 23 perhatikan baik-baik, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai menjelajah ya, mengikuti peristiwa ini secara lebih dalam, lebih mendetail. Nah, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-21 dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ. Yesus sedang beranjak dari satu tempat. Yesus meninggalkan satu tempat ya untuk menuju ke Tirus dan Sidon. Nah, apa yang terjadi di tempat itu? Kemudian Yesus harus meninggalkan tempat itu. Nah, ternyata kalau kita membaca di kisah-kisah sebelumnya, di perikop-perikop sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, ternyata begini Bapak Ibu, di tempat itu ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dari Yerusalem datang ke Genesaret, tempat Yesus ada waktu itu. Jadi Yesus itu setelah dari Nazaret, kemudian dia bergerak, dia naik perahu melewati danau Genesaret. Nah, waktu dia ada di sana, orang-orang dari Yerusalem, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu datang untuk apa? Untuk berdebat dengan Yesus. Datang langsung bilang begini, engkau dan murid-muridmu tidak patuh sama adat istiadat nenek moyang kita. Jadi setiap kali mereka datang, mereka selalu menuduh Yesus. Mereka itu selalu mencari permasalahan, mencari kesalahan. Karena dari awal mereka sudah tidak suka sama Yesus. Mereka menolak Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru Yesus membongkar kebobrokan mereka. Yesus berkata begini, demi adat istiadatmu engkau melanggar hukum Tuhan. Bapak Ibu, Yesus meninggalkan sekelompok orang-orang yang menolak dia. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mereka mempertanyakan bahwa Yesus, engkau bukan anak Allah. Engkau menghujat Allah. Dengan menyamakan dirimu engkau anak Allah. Jadi mereka selalu bertengkar dengan Yesus. Mereka punya kebenaran sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemudian Yesus meninggalkan orang-orang yang menolak dia. Orang-orang yang tidak menerima dia. Lalu dia bergerak ke Tirus dan Sidon. Kalau Bapak Ibu lihat peta, Yesus itu ada di wilayah selatan. Lalu kemudian di wilayah selatan itu dekat ada Nazaret, ada Kapernaum, ada Betsaida, ada Kana di sana. Ada banyak kota-kota di mana dihuni oleh orang-orang Yahudi. Yang notabene adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tapi yang mengherankan buat saya adalah begini. Ada jarak kota yang lebih dekat. Yesus memilih ke arah selatan agak jauh menuju ke wilayah Kanaan. Yang notabene penduduknya bukan orang-orang Yahudi. Apa yang kemudian membawa Yesus bergerak ke arah sana? Ada sesuatu yang kemudian menarik hati Tuhan, menarik perhatian Tuhan. Dari sini saya menarik sebuah prinsip bahwa ketika kita menolak Tuhan, ketika kita mengabaikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, Dia selalu cari orang yang mau. Itu prinsipnya. Hamba satu talenta tidak mengerjakan talentanya. Tuhan bilang begini, ambil semua yang ada padanya dan berikan kepada yang 10. Itu prinsip. Kalau kita menolak, kalau kita tidak mau, Dia akan berikan kepada yang lain. Sebab kehendaknya harus terjadi di atas muka bumi ini. Nah, coba dilihat sebentar, Matius 21 ayat 43. Andre coba bisa tampilkan. Matius 21 ayat 43. Oke. Yesus berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kalau kita menolak kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan bilang gini, aku akan ambil itu daripadamu dan aku akan berikan kepada orang yang meresponi, yang mau menghasilkan buah, mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan pikir bahwa Tuhan butuh-butuh banget sama kita. Enggak, banyak orang yang mau. Kalau kita enggak mau penuhi panggilan kita, Tuhan akan cari orang yang lain. Kalau kita enggak mau melayani, Tuhan akan pilih yang lain. Kalau saya enggak mau ke kota ini, percayalah Bapak Ibu, dia punya orang yang lebih hebat dari saya untuk hadir di kota ini. Kenapa? Karena kehendaknya di kota ini, kehendaknya atas gereja ini harus terjadi. Dan itu bukan saya, itu dia yang mengerjakannya. Saya sadar prinsip itu. Itu sebabnya semua kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, melayani anak-anak raja, saya nggak akan pernah tolak. Satu kali di malam Natal, kurang lebih sekitar jam 11 tiba-tiba saya dapat telepon. Saya baru terbangun karena saya sedang merenungkan sesuatu untuk saya sampaikan sebagai renungan Natal. Bapak Ibu tiba-tiba telepon berdering. Ada satu keluarga yang butuh sesuatu, butuh untuk mendapatkan support. Saya putuskan gini, saya harus ada di sana. Capek, tapi gairah di dalam roh. Ya, prinsip ini sangat saya mengerti bahwa saya ada untuk melayani. Saya datang untuk membagi kehidupan. Waktu itu tidak jadi masalah buat saya karena Tuhan juga tidak memperhitungkan waktu untuk saya. Saya datang, ngobrol, kasih support, berikan doa. Bapak Ibu sampai 1:30 saya masih mau lanjut ya, tapi ingat ya, yang dilayani butuh istirahat, yang melayani juga butuh istirahat. Karena besok pagi ada ibadah perayaan Natal. Saya tahu kalau saya menolak, kalau saya tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan, dia akan pilih yang lain. Bapak Ibu, coba kita lihat ayat 45, Andre, coba lompat. Siapakah yang dimaksudkan itu? Ayat 45, ketika imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang yang notabene ngerti hukum Taurat, ngerti kehendak Tuhan, tapi berprinsip berpegang pada kebenaran diri sendiri, lebih mengutamakan adat istiadat. Mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, mereka mengerti bahwa siapa? Merekalah yang dimaksudkannya. Mereka menolak Yesus, tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya dialah Mesias. Lalu kemudian Yesus meninggalkan mereka. Kembali kepada PowerPoint Bapak Ibu. Kita coba lihat pelan-pelan. Bapak Ibu, orang Yahudi menolak Yesus. Mereka tidak percaya dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dinanti-nantikan. Lalu kemudian mereka menolak Yesus. Mereka mau coba cari kesalahan Yesus. Yesus meninggalkan mereka. Yesus datang kepada bangsa yang lain, ya. Nah, perhatikan di sini, Yesus kemudian bergerak ke arah Tirus dan Sidon. Ini wilayah Kanaan. Penduduknya bukan orang-orang Yahudi. Ya, itu sebabnya dikatakan datanglah seorang perempuan Kanaan. Saya heran kenapa Yesus harus bergerak ke arah selatan. Nanti dari arah selatan kemudian dia menyusuri daerah Sungai Galilea, kembali lagi ke arah yang dekat-dekat tadi di mana dia berada, ya, di Magadan. Magadan itu ya dekat-dekat Danau Genesaret itu, dekat Nazaret, dekat Kapernaum. Jadi dia naik ke atas terus dia kembali lagi, ya. Tapi apa yang sedang menarik dia sampai dia harus ke daerah Tirus? Orang bukan bangsa pilihan, bukan umat Israel. Kenapa dia harus ke sana? Sama seperti waktu Yohanes menceritakan di Yohanes 4 bahwa Yesus harus melintasi daerah orang Samaria hanya untuk menjumpai seorang wanita Samaria.
yang notabene dianggap kafir oleh bangsa Yahudi. Karena orang Samaria itu adalah keturunan Yahudi tapi menikah dengan bangsa lain. Makanya mereka dianggap sebagai bangsa kafir. Tidak layak menerima hak kesulungan dari Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Yesus kemudian bergerak, dia jalan. Ya, dia jalan ke daerah Tirus dan Sidon. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 11, Yesus kemudian mengecam beberapa kota yang akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Salah satu kota ya yang disebut Yesus di pasal 11 itu kedua kota ini masuk. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, penduduknya orang-orang jahat. Ya, kitab Yesaya menceritakan itu bagaimana kemudian Tirus dan Sidon dihukum oleh Tuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kejahatan yang mereka buat. Nah, Bapak Ibu, ini perjalanan ya, menurut saya ini perjalanan yang salah kalau dilihat dari sisi sebagai orang Israel sejati. Ini perjalanan yang salah. Kenapa menuju ke Tirus dan Sidon? Kenapa enggak ke Kapernaum? Kenapa enggak langsung ke Magadan, enggak jauh dari tempat Yesus ada waktu itu? Kenapa enggak kembali ke Nazaret? Kenapa enggak turun lagi ke bawah ke Yerusalem? Di mana di situ semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yesus justru melakukan sebuah perjalanan menuju ke daerah yang penduduknya bukan orang-orang pilihan. Nah, Bapak Ibu, di pasal 11 Yesus berkata Tirus dan Sidon itu akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Tapi sekarang Yesus sedang bergerak ke sana. Yesus sedang berjalan ke sana. Saya tahu Bapak Ibu, dari kisah ini kita tahu ada satu iman yang kemudian nanti Yesus sejajarkan dengan iman daripada orang-orang Yahudi. Yang kemudian Yesus akan pertontonkan kepada murid-muridnya. Karena dia berkata iman ibu ini sangat besar. Itu didengar oleh murid-muridnya. Karena di pasal 16 nanti Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai engkau orang-orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang Yesus kerjakan, itu dia kerjakan enggak sengaja. Enggak. Semua dalam rencananya. Nah, saya ingin supaya kita maju lebih dalam lagi Bapak Ibu. Apa yang membuat Yesus bergerak ke sana? Apa hanya sekedar untuk menjauh dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menolak dia? Enggak. Yesus mengetahui ada iman yang besar di sana. Bahkan itu dia tidak jumpai di dalam diri murid-muridnya. Ya, kita lihat dikatakan seorang perempuan Kanaan dari daerah itu datang dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan sangat menderita karena dia kerasukan setan. Oke, sekarang pikirkan sejenak siapa wanita ini. Kita sudah tahu kan, dia perempuan Kanaan. Dia orang kafir. Orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka. Orang Yahudi menjauhi mereka. Markus menyebut perempuan ini dari Siro Fenisia. Karena Tirus dan Sidon ada di wilayah Fenisia. Ya, dia bukan orang Yahudi. Ingat, wanita ini bukan orang Yahudi. Dia bukan salah satu dari orang-orang pilihan Tuhan. Dia adalah wanita Kanaan. Jadi tidak heran Bapak Ibu, kemudian kita lihat respon murid-murid kan. Murid-murid tidak suka. Dia bilang sama Yesus, dia bilang gini, suruhlah dia pergi. Ini wanita pengganggu, ini wanita kafir. Kita nggak patut bersama-sama dengan dia. Ini pengganggu, ini wanita berdosa. Ya. Jadi kalau kita ada di situ, kita akan tahu bagaimana reaksi murid-murid.
sebagai orang-orang Yahudi, kebanggaan sebagai umat pilihan Tuhan. Itu menonjol sekali dalam diri orang-orang Yahudi sampai hari ini. Bapak Ibu, tapi apa yang Yesus lakukan? Ya, ini bukan sembarang wanita Bapak Ibu. Ya, dia wanita Kanaan. Dia bukan orang-orang pilihan. Tapi lihat apa yang dia katakan. Lihat apa yang dia sampaikan tentang Yesus. Bapak Ibu lihat. Dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tahukah Bapak Ibu, orang Farisi tidak menyebut itu kepada Yesus. Orang-orang Saduki tidak menyebut itu. Ahli-ahli Taurat apalagi. Tapi wanita ini berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tahu enggak, dia sedang berkata kepada Yesus, kau Mesias. Dia tahu banyak tentang Yesus. Bahkan lebih banyak daripada orang-orang Farisi. Kalau sekedar informasi saja, maka dia akan berkata, Yesus, engkau anak tukang kayu dari Nazaret. Engkau anak Yusuf kan. Seharusnya begitu kalau informasi. Tapi dia mencari tahu lebih dalam sampai bisa berkata begini, anak Daud, karena Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dan dia berkata, engkau Mesias. Bapak Ibu kalau baca di Markus pasal 10, Bapak Ibu akan temukan sebuah kisah yang bernama, seorang buta yang bernama Bartimeus. Tahu? Seorang buta yang bernama Bartimeus, seruannya sama. Dia berkata gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang-orang bilang gini, hus, diam. Makin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu kemudian membuat langkah Yesus berhenti. Mungkin dipikir kebetulan. Tapi ini sudah sampai 2 kali. Dia berteriak lebih keras lagi. Itu pernyataan iman. Itu pernyataan iman. Yesus, kau Mesias, kau juru selamat, kau yang bisa tolong aku. Nah, ini perempuan Kanaan Bapak Ibu. Dia berkata, Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku. Wow, betapa hebatnya doa itu. Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi dalam situasi-situasi yang menekan kita. Doa seperti ini bagus. Kasihani aku Tuhan. Kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang akan Yesus lakukan? Kalau kita ada di sana, ternyata Bapak Ibu, Yesus tidak lakukan apa-apa. Perhatikan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus diam. Wow. Waktu Yesus diam, bukankah itu membuat keadaan menjadi semakin sulit buat wanita ini? Pernah enggak Bapak Ibu ada dalam situasi seperti ini? Ketika kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta Tuhan tolong saya. Aku sudah enggak kuat, aku enggak bisa lagi lanjutkan ini. Kita minta belas kasihan Tuhan, tapi kemudian kita enggak dengar jawaban Tuhan. Kita enggak dengar sesuatu. Tuhan diam. Pernah? Salah seorang saudara cerita, kasih kesaksian. Dia berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat terpuruk secara ekonomi. Dia berharap Tuhan menjawab doanya. Dia punya rencana, dia berharap Tuhan segera mengerjakannya. Tapi bulan demi bulan tidak ada jawaban.
dia kemudian menjadi ragu. Dia kemudian menjadi hambar. Dia kemudian menjadi tidak bergairah lagi dengan Tuhan. Sampai waktunya kemudian Tuhan bertindak jauh lebih banyak dari yang dia minta. Jauh lebih besar daripada yang dia harapkan. Dari sini saya belajar Bapak Ibu, termasuk dari peristiwa ini. Sangat penting ketika kita ada dalam situasi-situasi seperti ini, ya, jangan kita kemudian membuat asumsi yang salah tentang Tuhan ketika dia diam. Jangan berasumsi bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan berasumsi kemudian Tuhan tidak suka sama saya. Tuhan tidak sayang sama saya. Ketika Tuhan diam, jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa dia nggak tertarik dengan penderitaan saudara. Jangan ragukan dia. Bahkan ketika dia diam, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Diamnya Yesus jangan diartikan bahwa Yesus tidak suka sama wanita ini. Itu sebabnya murid-murid datang kepada Yesus dan mendesak dia. Suruh dia pergi. Karena dia terus berteriak dan mengikuti kita. Mereka berpikir wanita ini pengganggu, wanita kafir lagi. Nah, Bapak Ibu dengar ini. Murid-murid Yesus menafsirkan keheningan Yesus, menafsirkan diamnya Yesus sebagai keinginan untuk menyingkirkan wanita ini. Ini pertanda Yesus mengabaikan dia. Ini pertanda Yesus tidak suka sama dia. Sebenarnya itu bukan keinginan Tuhan. Itu keinginan murid-murid. Karena mereka nggak suka. Ya, karena perempuan ini terus mengganggu mereka. Nah, Bapak Ibu, murid-murid mendesak. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini kan. Dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bilang, kedatanganku itu untuk orang Israel. Coba perhatikan, kalau Yesus datang untuk mencari orang-orang Israel, ngapain ke Tirus dan Sidon? Ya kan? Dia seharusnya ke Kapernaum dong. Dia seharusnya ke Yerusalem. Dia bisa ke Betsaida, dia bisa ke Nazaret. Dia bisa ke kota-kota sekitar Yerusalem, di mana banyak orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat kan, Yesus berkata, misiku adalah domba-domba Israel yang hilang. Tapi di mana Yesus sekarang berada? Dia ada di Tirus dan Sidon. Ada sesuatu yang menarik Yesus bergerak ke daerah itu. Dan itu adalah sebuah iman yang besar. Saya percaya Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini saya coba menempatkan diri saya ada di sekitar murid-murid. Ya, waktu Yesus bicara kepada perempuan ini, aku datang kepada umat, untuk umat Israel. Saya percaya Yesus terus memandang wanita ini. Dia tidak memandang dengan kebencian. Dia tidak memandang dengan sorot mata yang tidak suka. Karena saya tahu Bapak Ibu, Yesus itu penuh kasih. Ya, saya percaya di sorot matanya itu penuh dengan cinta, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih yang meluap. Ya, saya merasakan itu pertama kali Bapak Ibu, ya. Pertama kali waktu saya dalam titik nol, titik terendah hidup saya berjumpa dengan Tuhan. Tidak melihat wajahnya, tapi cuma merasakan kehadiran Tuhan. Hadiratnya yang penuh cinta. Tidak bisa membuat saya berkata-kata hanya selain satu kata saja, Tuhan ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Sejak hari itu hidup saya berubah. Saya percaya Bapak Ibu,
wanita ini ditatap oleh Yesus. Yesus melihat wanita ini. Dia terus melihat wanita ini waktu dia berkata, aku datang untuk umat Israel. Tapi matanya terus memandang. Yesus ingin mengetahui apa yang wanita ini akan lakukan selanjutnya. Yesus ingin tahu apa yang dia akan katakan selanjutnya. Ya, Yesus menatapnya dengan wajah yang tersenyum, bukan dengan wajah yang tidak suka. Saya tahu, saya ngalami Tuhan itu. Tuhan yang benar-benar penuh dengan cinta. Yesus terpesona dengan imannya. Dan Yesus mau menarik keluar iman itu dari dalam hatinya. Yesus tidak mengusirnya seperti yang diinginkan oleh murid-murid. Yesus terus berdialog dengan dia. Yesus mengatakan sesuatu dan kemudian dia melihat, ini wanita mau ngomong apa ya? Waktu saya membaca Injil, saya coba memperhatikan kira-kira seperti apa Yesus berbicara dengan wanita ini. Yesus melihat wanita ini. Dia tahu siapa wanita ini. Dia berbicara dengan wanita ini sementara di hari itu banyak orang yang tidak mau bicara dengan dia. Termasuk murid-muridnya. Yesus peduli dengan penderitaannya. Yesus memperlakukan wanita ini dengan sangat baik. Yesus tidak bergerak kemana-mana. Dia tetap ada di sana. Dia berinteraksi dengan wanita itu dengan penuh perhatian. Bapak Ibu, dia berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu kemudian menjawab, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Dia memanggilnya Tuhan. Orang-orang Farisi tidak mengatakan itu. Seharusnya mereka mengatakannya. Wanita ini mengerti. Dia tahu bahwa dia tidak punya tempat lain untuk berpaling. Dia tahu bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Itu sebabnya dia berlutut, dia menyembah. Sebuah sikap tindakan, pengagungan dan pengakuan. Engkau Tuhan. Bapak Ibu lihat. Itu imannya. Wow. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong aku. Dan tetap saja Yesus tidak lakukan apa-apa. Yesus berkata, tidak patut ambil roti yang disediakan buat anak-anak, dilemparkan, diberikan kepada seekor anjing. Ini kata-kata yang pedas. Ya, sepertinya ini salah satu hal yang paling keras yang pernah Yesus katakan. Sepertinya Yesus sedang menolak permintaan yang penuh harap dari seorang wanita yang sedang putus asa karena anaknya sangat menderita. Dan kemudian Yesus berkata, anjing. Bapak Ibu, tapi saya percaya Yesus tidak menatap wanita ini waktu dia berbicara dengan mata yang penuh kebencian. Tatapan wajah penuh kasih itu tetap ada pada wanita itu. Yesus tidak mengalihkan pandangannya sedetik pun dari wanita itu. Dia melihatnya dan dia tahu persis bagaimana dia akan menanggapi wanita itu. Saya coba masuk dalam kisah ini Bapak Ibu. Wanita itu kemudian menjawab Yesus, ya Tuhan. Tapi anjing pun dapat remah-remah dari meja tuannya. Seolah-olah dia ingin berkata kepada Yesus, aku tahu bahwa engkau adalah Mesias yang dijanjikan buat Israel, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi akan mendapatkan bagian yang pertama. Tapi selalu ada sisakan buat kami. Masih ada bagian-bagian yang mungkin tidak terlalu penting. Tapi masih ada kan buat kami. Ya, Israel yang pertama.
Tapi kami dapat sisanya pun kami sudah senang. Bapak Ibu, saya suka ayat 28. Bapak Ibu lihat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, dan permintaannya dikabulkan. Anaknya sembuh saat itu juga. Wanita ini punya iman yang hebat. Dia punya iman yang besar. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari iman wanita ini? Saya percaya Yesus sejak awal sudah tahu. Itu sebabnya dia memilih meninggalkan wilayah Israel, menuju ke daerah di mana tidak ada orang Israel di situ. Dia ke arah Tirus dan Sidon. Karena Yesus sejak awal tahu gini, ada iman, ada orang yang menerima aku, ada orang yang akan mengakui aku sebagai Mesias. Israel menolak aku. Yohanes mencatat, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi mereka menolak dia. Israel menolak, Yesus datang kepada orang yang mau menerima. Kalau kita menolak dia, kalau kita tidak mau mengerjakan kehendaknya, dia akan cari orang lain yang berkata, Tuhan, aku mau, aku percaya. Itu penting Bapak Ibu, itu prinsip. Kita menolak, dia akan cari orang yang mau. Dan dia datang kepada perempuan ini. Dia mau imannya kemudian menjadi sebuah kesaksian. Buat 12 muridnya yang merasa bangga sebagai bangsa pilihan. Tapi tidak lakukan apa-apa. Imannya kecil. Ya, bahkan Yesus berkata, kamu kurang percaya. Ngusir setan tidak bisa. Yesus bilang karena kamu kurang percaya. Berkali-kali mereka kurang percaya. Waktu Yesus mau naik ke surga, sebagian menyembah, sebagian masih ragu-ragu, masih juga kurang percaya. Bapak Ibu lihat. Wanita ini memiliki keyakinan yang besar. Bahkan iman yang besar ini dicatat secara khusus oleh Matius. Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Pembacanya adalah orang-orang Yahudi untuk memberitahukan kepada mereka. Kalau engkau menolak kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Ingat, Tuhan cari buah. Nah, apa yang kita bisa belajar? Paling tidak Bapak Ibu, yang pertama, wanita Kanaan ini, dia punya iman yang gigih. Dia benar-benar terus melakukannya, bukan? Dia terus bertanya, dia terus mencari, dia terus mengetuk. Bukankah itu yang Yesus ajarkan cara berdoa? Dia enggak berhenti. Seperti Bartimeus, orang bilang diam, dia malah teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sekalipun Yesus terus melangkah, dia berseru lebih keras lagi. Wanita ini, Yesus diam, dia tetap berkata, Tuhan tolong aku. Yesus menolak melakukan sesuatu, dia berkata, Tuhan tolong aku. Di ayat 22 dia berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Di ayat 23 dia terus menangis dan ikut Yesus. Dia punya iman yang gigih. Ya, kita sering kali doa 2, 3 kali, 4 kali, 1 bulan, 2 bulan. Yesus masih diam. Kita sudah mulai enggak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mulai mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Wanita ini enggak. Ditolak, disuruh murid-murid usir. Pandangan murid-murid mungkin sinis kepada mereka. Tapi dia punya iman yang gigih. Dia terus mencari, dia terus bertanya, dia terus mengetuk. Dan kita tahu hasilnya. Waktu Yesus berkata, tidak layak kasih roti buat anjing. Karena itu untuk anak-anak. Dia berkata, iya Tuhan. Tapi anjing pun dapat sisa-sisanya. Itu iman yang luar biasa.
Bapak Ibu, seberapa gigih kita dalam doa kita untuk hal-hal yang kita tahu nanti akan membawa kemuliaan Tuhan. Seberapa gigih kita berdoa untuk hal-hal yang kita tahu kalau Tuhan jawab doa saya, itu akan mempermuliakan Tuhan. Kita berdoa untuk pemulihan keluarga. Itu kalau dipulihkan itu akan memuliakan Tuhan. Tapi 1 tahun, 2 tahun kita berdoa gak terjadi apa-apa. Masihkah kita terus berkata, Tuhan kasihani aku. Tuhan belum menjawab, Tuhan diam, Tuhan tidak lakukan apa-apa. Masihkah kita terus mengejar dia dan berkata, Tuhan kasihani aku. Diamnya Tuhan jangan dinilai sebagai bahwa dia gak peduli, bahwa dia tidak mendengar, bahwa dia tidak mengasihi. Enggak. Tatapannya kepada kita sama seperti kepada wanita itu. Dia ingin imanmu makin kuat, makin kuat. Wanita ini meminta sesuatu yang besar. Wow. Yang kedua Bapak Ibu, dia punya iman yang tepat, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Tahu, iman pistis, keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan. Itu tidak tergoyahkan. Dia berkata, Yesus Tuhan, anak Daud. Dia mengungkapkan engkau Mesias. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Dia tahu kepada siapa dia meminta. Dia meminta dari seorang yang memperhitungkan imannya. Bahkan ketika iman itu belum diungkapkan, Yesus sendiri bergerak ke sana. Ingat Sakius pemungut cukai? Sakius tidak pernah bilang, Tuhan mampir yuk. Enggak. Yesus bilang gini, Sakius turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara lihat, Yesus yang mau. Yesus tahu di mana dia bisa menemukan iman. Penulis Alkitab berkata, jika Yesus datang, jika anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di dalam hidupmu? Itu menarik Yesus datang. Itu menarik Yesus untuk melakukan sesuatu. Itu memikat hatinya. Sampai kemudian dia meninggalkan wilayah Israel hanya untuk seorang wanita. Tapi wanita ini percaya dia Mesias. Ada banyak orang Kristen di Indonesia. Tapi matanya tertuju kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari dia. Agama gak menyelamatkan kita Bapak Ibu. Gereja gak bisa tolong kita. Imanmu. Kita diselamatkan oleh karena iman. Yang terakhir Bapak Ibu, imannya dipuji. Yesus berkata, hai ibu, di depan murid-murid yang bilang begini, ini wanita pengganggu, usir aja. Dia gak layak terima anugerah, dia gak layak terima pertolongan. Dia ini orang kafir. Murid-murid bilang pergi, usir dia. Tapi Yesus di depan murid-murid yang gak suka, dia bilang begini, imannya besar. Yesus memuji imannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tentang iman Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin satu hari Tuhan berkata kepada saya, nak, imanmu besar. Saya cukup yakin bahwa hari ini Tuhan mungkin belum bisa melakukannya sekarang. Masih banyak hal yang saya harus bertobat. Masih banyak hal yang saya harus perbaiki. Saya harus membuka hati, saya harus memperbaharui manusia batinnya saya tiap hari. Tapi ini keinginan saya satu waktu kelak. Waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya mau dia berkata, nak, besar imanmu. Kiranya hari ini Tuhan menemukan setiap kita punya iman yang besar. Dan itu selalu menarik perhatian Tuhan.
lebih daripada yang lain. Kalau kau punya iman, biarkan imanmu itu adalah iman yang teguh, iman yang gigih. Sekalipun keadaan belum berubah, sekalipun belum ada jawaban, engkau tetap berkata, Tuhan, kasihani aku, kasihani aku. Dia akan bekerja sesuai dengan waktunya. Jangan ada yang menolak Tuhan. Kalau engkau menolak dia, kau menolak panggilannya, kau menolak kehendaknya, engkau menolak untuk memberi, dia akan cari orang lain yang bisa memberi. Engkau menolak untuk berbagi, dia akan bisa pakai orang lain. Engkau menolak untuk melayani, dia akan cari yang lain. Saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang mengenal dia dan mengasihi dia. Karena orang yang mengasihi dia akan mentaati semua perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan satu waktu kelak Tuhan memuji iman kita dan berkata, imanmu besar. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Lebih sungguh katakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari dari awal kita pujikan pujian ini. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari katakan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan, kasihanilah kami, dengarkan doa kami. Tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Mari lebih sungguh lagi katakan, angkat tanganmu kepada surga dan katakan, Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup lakukan apa yang aku gak bisa lakukan. Mustahil bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, saya tahu bahwa Tuhan ada di sini. Dia sedang melihat setiap hati kita. Orang di kiri kanan kita mungkin tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin pasangan kita juga nggak tahu apa yang menjadi seruan dan keluh kesah hati kita. Tapi Yesus tahu. Yesus sedang melihat. Yesus sedang datang mencarimu. Karena dia temukan ada iman.
ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepercayaan bahwa Yesus sanggup tolong saya. Mungkin doa ini sudah bertahun-tahun kita naikkan dan kita belum melihat ada perubahan. Seolah-olah Tuhan tidak berkata apa-apa. Jangan menyerah. Kalau dia diam bukan berarti dia tidak sayang sama kita. Kalau dia diam bukan berarti dia tidak peduli. Dia tetap memandangmu karena dia mengasihimu. Dia ingin imanmu semakin kuat. Mungkin tidak tahu apa lagi yang harus kita doakan. Tapi wanita ini mengajari kita. Bartimeus mengajari kita. Doa yang pendek tapi disertai iman yang besar. Kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku. Itu cukup membuat surga mengarahkan matanya, menggerakkan tangannya untuk melakukan sesuatu pada waktunya. Mungkin kau sedang bergumul dengan ekonomi keluargamu. Kau sedang bergumul bertahun-tahun untuk pemulihan rumah tangga, untuk keselamatan pasanganmu, anak-anakmu, untuk masa depan mereka, untuk sakit penyakit yang bertahun-tahun menggerogoti dan membuat kita mengalami susah. Itu membuat kita menderita seperti wanita ini. Datang pada Yesus. Kau perlu mengarahkan iman yang tepat kepada Dia. Berseru dan katakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Remah-remah saja sudah cukup Tuhan. Yang penting Tuhan tolong. Sebab kepadamu saja aku bisa berharap. Tilik hati setiap kami Tuhan. Kau mengasihi kami. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Katakan ini kepada Tuhan. Ini iman kami. Tidak ada yang mustahil. Akan datang waktunya pertolongan dari Tuhan atas hidup kami. Akan datang jawaban Tuhan atas hidup kami. Karena Tuhan mengasihi. Tuhan perhitungkan iman kami yang kecil. Tuhan perhitungkan iman kami yang masih kurang percaya. Tuhan perhitungkan. Mari katakan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kasihani kami Tuhan. Kasihani kami. Kasihani kami Tuhan. Ya, jawab doa kami. Tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa. Kami percaya Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Jamah kami semua Tuhan. Jamah kami, kuatkan kami Tuhan. Ya Rabba kasih karabaka ya Rabba. Tuhan Yesus berkuasa. Mari serukan imanmu, katakan tidak ada yang mustahil. Yes, ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus
Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Kalau engkau menjawab doa yang lahir dari iman seorang wanita yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahkan juga ditolak oleh murid-muridmu pada waktu itu, Tuhan sama sekali tidak pernah menolaknya. Engkau tidak meninggalkan wanita ini. Engkau menatapnya dengan penuh cinta dan kasih. Karena engkau ingin dia tahu bahwa Tuhan engkau memperhitungkan imannya. Sementara orang-orang Farisi menolak Yesus. Ada seorang wanita di tempat yang jauh. Itu kemudian menarik Tuhan datang ke sana. Di tempat ini temukan iman yang kemudian akan menarik Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau iman Bartimeus kau perhitungkan. Kalau iman dan kerinduan Zakius untuk berjumpa denganmu engkau perhitungkan. Kalau iman wanita Kanaan ini juga kau perhitungkan. Iman kami pun kau perhitungkan Tuhan. Pada waktunya kami akan melihat apa yang menjadi seruan kami akan terjadi. Dan engkau dipermuliakan. Karena engkau sanggup lakukan apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena itu kami berseru. Karena itu kami berkata amin atas doa kami. Karena itu kami meyakini pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan syukur untuk semua jawaban doa. Kami ucapkan syukur dan katakan amin untuk semua pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kau layak dimuliakan. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Kiranya iman kami makin hari makin teguh, makin gigih. Tidak ada yang bisa menghentikan iman kami. Karena iman kami sedang ditujukan pada alamat yang tepat. Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memimpin, menyertai dan memberkati kita, membuat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan, diberkati rumah tangga kita, diberkati keluar masuk kita, diberkati segala sesuatu yang dirancangkan oleh hati kita, dibuat Tuhan semuanya terlaksana. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.